Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam pedoman, perenungan disertai doa dan iman. Tema perenungan kita pada hari ini adalah belajar menang dari kura-kura. Bagaimana itu? Marilah bersama kita melandasinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai ayat 12. Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12 di sana dinyatakan demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan kali ini seharusnya sama-sama menampar kita semua. Saya baru menyadari dan kembali menghayati bahwa rupanya bunyi firman Tuhan ini terdengar begitu puitis, layaknya quotes yang tersebar di berbagai sosial media. Tapi kalau kita mau bersama-sama menghayati, kalimat demi kalimat ini mengajak kita juga terkhusus untuk belajar dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Hari ini pun kita kembali bersama mengambil makna dan berefleksi melalui hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Khususnya di dalam ayat 12, kita belajar dari masa di mana ikan dapat tertangkap dalam jala yang mencelakakan, burung dapat tertangkap dalam jerat, tanpa mengetahui kapan masa itu akan terjadi. Bumi itu berputar, konon begitu katanya. Mungkin Bapak Ibu juga tidak asing dengan ilustrasi perlombaan lari yang dijalani oleh kelinci dan kura-kura. Pada awalnya, kelinci dengan begitu megah kesombongan yang dimilikinya meyakini bahwa kecepatannya sangat jauh lebih unggul dibandingkan kecepatan kura-kura. Dengan kesombongan itulah si kelinci berlari kencang, dan ketika di pertengahan jalur perlombaan ia berniat untuk istirahat sejenak karena kembali menyadari kura-kura masih tertinggal jauh di belakang kok. Sudah begitu cuaca mendukung untuk sang kelinci ini terlelap dalam istirahatnya. Sedangkan di sisi yang lain, kura-kura tidak patah semangat. Meskipun menyadari ada keterbatasan, ada kelambatan di dalam dirinya, ia justru terpacu untuk mengusahakan yang terbaik. Sedikit demi sedikit berjalan, tapi ia memulai mengejar ketertinggalan dan melalui si kelinci yang sedang istirahat itu. Sampai akhirnya ketika kura-kura mendekati garis finish, bersamaan waktunya dengan si kelinci yang baru saja terbangun dari tidurnya. Kelinci yang terbangun menyadari bahwa ia juga tidak melihat kura-kura. Ia kembali tertawa dalam hati. Di dalam kesombongannya, ia merasa bahwa kura-kura masih jauh tertinggal. Wong nggak kelihatan kok. Dengan jalan santai yang ditempuh kelinci menuju garis finish, perlahan-lahan ia juga tentu semakin mendekati garis finish tersebut. Dan di dalam jarak yang semakin dekat, ia melihat bahwa kura-kura ternyata sudah berada begitu dekat dengan garis finish. Kelinci yang berusaha sekuat tenaga untuk berlari kencang pun tetap kalah dengan jarak yang sudah sangat dekat antara kura-kura dan garis finish ini. Perlombaan lari itu pun dimenangkan oleh kura-kura, hewan yang dikira lamban dan pasti kalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kura-kura ini semakin membuktikan bahwa apa yang dinyatakan firman Tuhan hari ini terjadi. Perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh yang tercepat. Keunggulan perjuangan juga tidak selalu ditujukan bagi yang terkuat. Nasib dan apa yang dialami oleh setiap kita di dalam dunia ini akan terus silih berganti tanpa kita ketahui. Tentu,
tentu hanya Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Kesombongan kita itu tidak akan ada artinya di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Seperti kelinci. Berapa banyak orang yang menganggap bahwa yang tercepat adalah yang terhebat, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan spiritualitas. Di dalam perjalanan spiritualitas berusaha menjadi yang tercepat, berusaha untuk memahami, mengenal, dan mendalami Allah di dalam keseharian dengan kilat. Tapi pada akhirnya tidak menemukan apa-apa. Di dalam kesombongan rohani, yang didapatkan hanyalah pencarian pengakuan bahwa dirinya adalah yang cepat, hebat, dan menjadi pemenang. Padahal, yang didapatkan adalah perjalanan yang membosankan, berhenti dan berjalan tanpa adanya makna. Nah, Bapak Ibu, kesaksian menjadi pengikut Kristus bukan hanya bagaimana memulai sebagai yang paling cepat, seperti kelinci, tapi siapa yang dapat mencapai suatu tempat meskipun harus berjalan dengan perlahan, seperti kura-kura. Kalau saat ini, di tengah pandemik, kita semua menyadari ruang waktu yang disediakan Tuhan untuk kita itu semakin dekat kepadanya, semakin disediakan lebih banyak. Tuhan memberikan ruang untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, itu waktunya, kesempatannya juga lebih banyak. Ada begitu banyak waktu yang Tuhan pakai untuk memanggil setiap kita. Kalau setiap kita hanya sibuk berlari, mencari pengakuan akan kehebatan diri, mengupayakan untuk menjadi pemenang dan diakui, maka mungkin kita justru tidak dapat menikmati perjalanan perlahan-lahan di mana Tuhan menuntun kita. Jadilah seperti kura-kura. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, tapi selama kita mau terus berjalan, bertumbuh, berjuang melalui pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, sesungguhnya disitulah proses kita untuk menjadi pemenang. Akan ada hal baik di dalam kehidupan kita, tetapi juga akan ada hal buruk di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan, pemenang rohani bukanlah yang paling cepat, bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar. Tapi siapa yang di tengah kemalangan, siapa yang di tengah hinaan, di tengah progres yang mungkin tidak sebanding dengan yang lain, tetapi tidak pernah berhenti berjuang bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.